dengan Ibu Ferry dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kali ini Ibu akan mengajarkan kalian untuk kelas 8. Nah, untuk sekarang pembelajarannya masih tentang iklan, slogan, dan poster. Nah, mungkin sebagian minggu lalu udah kita pelajari ya sebelumnya. Nah, iklan, slogan, dan poster biasanya kita temukan di mana? Ada yang di televisi, contohnya produk atau jasa, ada yang di radio. Nah, kalau televisi kan bisa kita dengar dan bisa kita lihat. Kalau radio, iklannya berupa suara saja. Sedangkan dalam majalah bisa berupa gambar dan juga tulisan atau teks. Dan di koran juga hampir sama dengan majalah, bisa gambar dan tulisan, hanya saja koran ada yang hitam putih, ada juga yang berwarna. Kalau majalah biasanya berwarna semua. Nah, coba kita lihat. Yang ini kira-kira iklannya berupa barang atau jasa? Kalau yang ini iklannya berupa barang. Produknya itu adalah Nuvo, yaitu sapu. Kalau yang selanjutnya, nah yang ini iklannya berupa jasa, yaitu servis komputer atau memperbaiki komputer dan laptop. Itu perbedaan dari yang tadi barang, lalu yang ini iklan mengenai jasa. Selanjutnya, slogan. Kalau slogan, bentuknya hanya berupa kata-kata, tidak menggunakan gambar seperti iklan tadi. Nah, ini kalau kita baca, siswa terpelajar menggunakan waktu luangnya untuk belajar. Jadi, dimanapun ada waktu luang, mau itu di sekolah, misalnya, atau di rumah, ataupun di mana saja ketika di bis, di perjalanan, dia selalu belajar. Belajarnya belajar apa? Bisa membaca buku, dan bisa membaca berita di dalam, misalnya, internet. Selanjutnya, nah ini juga masih slogan. Kalau dibaca, rajin belajar pasti pintar. Tentu saja semua orang pasti ingin pintar. Caranya bagaimana? Caranya pasti belajar. Karena kalau tidak belajar, tidak akan pernah kita tahu bagaimana itu cara kita menulis, membaca, bahkan juga berbicara. Nah, selanjutnya, poster. Apa bedanya poster dengan iklan dan yang sebelumnya adalah slogan? Kalau poster ini isinya gambar dan tulisan, tetapi poster itu biasanya ukurannya besar. Nah, seperti ini contohnya sebesar ini. Kalau iklan yang tadi bisa ukurannya kecil, bisa bahkan sekecil ini di dalam misalnya buku, majalah, koran. Kalau poster biasanya ukurannya besar seperti ini. Jadi ketika dibaca dari kejauhan, kita tetap dapat melihat poster tersebut. Nah, ini makan sehat, olahraga teratur, jadi hidup bisa menjadi sehat. Poster itu bisa layanan masyarakat, bisa juga promosi akan suatu produk atau jasa. Nah, kalau ini apa yang dikampanyekan di sini? Hijaukan kembali untuk masa depan bumi kita. Ini tentang pemanasan global. Biasanya masyarakat di kita itu kadang menebang pohon seperti di gambar ini. Nah, sembarangan, tidak dengan izin, itu bisa merusak bumi. Makanya ada kata hijaukan kembali untuk masa depan bumi kita. Ini contoh poster. Biasanya ukurannya besar, bahkan bisa lebih besar dari ini. Nah, jadi setelah kita lihat contoh-contoh tadi, kita dapat menyimpulkan. Yang pertama, iklan. Iklan itu apa? Iklan itu dipasang untuk mendorong khalayak ramai. Khalayak ramai itu masyarakat, semua yang membaca, melihat, dan mendengar iklan agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, iklan itu dapat berupa visual dan audio visual. Jadi bisa didengar, bisa dilihat, atau bisa dilihat saja. Ada bentuknya gambar dan tulisan tadi seperti yang dicontoh. Kalau di televisi, contohnya sekarang banyak iklan corona. Nah, iklan corona itu mengajak kita memakai
poster. Poster itu iklan yang dipasang dalam bentuk plakat berukuran besar. Jadi poster itu iklan tapi ukurannya besar dan biasanya kata-katanya tidak terlalu banyak seperti iklan. Nah, jadi ini 3 jenis dari iklan, slogan, dan poster. Semua ini dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu majalah, televisi, koran, radio, dan lain sebagainya. Nah, itu saja pembelajaran hari ini. Jadi, kalau kalian menemukan iklan, maka kita bisa memperhatikan apakah iklan itu bisa kita terima atau tidak. Apakah iklan itu baik pengaruhnya untuk kita bisa ambil, tapi apabila tidak, bisa kita saring lagi. Apabila iklan di internet kita menemukan, misalnya ya, kalian kan buka internet dengan mudahnya, dicari di sini di Google, ketika buka salah satu kata kunci IPA misalnya, tiba-tiba ada tentang reproduksi manusia, tapi ada iklan yang tidak baik. Nah, misalnya kurang sopan, kita harus langsung keluarkan karena itu iklannya tidak baik. Tapi apabila iklannya bermanfaat untuk kita, harus kita ambil dan kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Jadi fungsi kita mengetahui mana iklan yang pengaruhnya baik, mana poster, mana slogan yang baik, kita ambil, yang jelek kita buang. Jadi sekian, terima kasih untuk pembelajaran hari ini.